Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih melanjutkan untuk pembahasan transformatif di modul ketujuh ya. Sekarang udah masuk ke modul ketujuh untuk metode statistik 4121, dan kita mulai aja langsung ya di transformatif yang pertama. Nah, jadi di untuk modul ketujuh sendiri itu berbicara terkait dengan, wait, saya cek dulu. Saya lupa lagi tadi namanya apa. Namanya adalah statistik inferensia, yaitu pendugaan, atau mungkin lebih tepatnya ya kira-kira gitu ya. Nah, dimana di sini kira-kira itu terkait dengan rentang gitu. Oke. Nah, transformatif satu ini sebenarnya terkait dengan distribusi sampling gitu ya, terkait dengan distribusi daripada sampling rata-ratanya gitu ya. Karena beda sama ini rata-rata biasa, karena yang kalau ini jadi itu jatuhnya adalah rata-rata dan dirata-ratakan lagi ya. Oke, contohnya langsung aja ya. Nah, ini untuk summary-nya ya, ini kalian bisa lihat di BMP sebenarnya ya. Oke, mungkin saya hapus saja langsung. Kemudian untuk yang nomor 1 sama nomor 2 di sini saya sudah buat, jadi biar nggak nggak ribet tabelnya. Nah, katanya suatu populasi terdiri dari 4 bilangan ya, ada angka 2, 4, 6, dan 8. Nah, diambil nih dua nih, dua angka gitu ya, dengan pengembalian. Maksudnya berarti setelah kita ambil 2, kita balikin lagi gitu ya. Nah, berarti bisa kita katakan peluang sebelum dan sesudah pengambilan itu nanti banyak angkanya sama gitu ya, sama-sama ada 4 angka. Nah, dengan melakukan pengambilan seperti itu gitu ya, untuk pengembalian seperti ini berarti ada beberapa kemungkinan. Nah, di sini sudah saya buatkan dalam tabel ada 16 kemungkinan gitu ya, ada 16 kemungkinan. Nah, di mana 16 kemungkinan ini, kemungkinan yang pertama adalah kalau saya ambil angka 2 kemudian saya balikin, dan berarti ada kemungkinan ketika saya ambil di pengambilan kedua saya bisa ambil angka 2 lagi. Sampai paling terakhir gitu ya, saya ambil angka 8 kemudian sampai saya balikin lagi, dan di pengambilan kedua saya ambil angka 8. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ada rataan sampel. Nah, jadi nih sampel yang ini yang saya ambil gitu ya, dirata-ratakan gitu ya, dirata-ratakan. Nah, ini sebenarnya gampang ya, tinggal jumlah data dibagi dengan banyak data gitu ya. Kayak ini misalnya nih 2 tambah 2 kemudian dibagi 2 hasilnya 2. 2 tambah 4 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi semisal kita anggap ini adalah X1 dan ini adalah X2 gitu ya, dari masing-masing kemungkinan, maka rata-rata sampel tuh ngitungnya adalah X1 tambah X2 dibagi dengan 2 gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita hitung nih nanti rata-ratanya, nanti barulah kita cari rata-ratanya lagi gitu ya. Nah, di sini nilai tengah distribusi sampling rata-rata X gitu. Jadi di mana yang ditanya itu adalah sebenarnya X bar daripada, mungkin lebih tepatnya mu daripada X bar gitu ya. Mu daripada X bar itu apa? Ya, setara dengan nilai mu-nya gitu. Dari mu yang kita hitung gitu ya. Daripada mu yang kita hitung di sini. Gitu. Nah, ternyata setelah kita hitung nih, ini rata-ratanya. Ini kan rata-rata dari masing-masing kemungkinan. Kemudian kita ratakan lagi nih, Jadi ketemulah angka 5, yang dimana ini bisa kita hitung X bar 1. Jadi rata-rata kemungkinan 1 ditambah dengan X bar 2 bla 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 sampai di rata-rata ke 16 dibagi dengan 16. Nah, ternyata didapatkan hasilnya adalah 5, alias mungkin 80 per 16, jawabannya adalah 5 gitu ya. Nah, jadi ini adalah mu dari X bar, alias rata-rata daripada rata-rata itu sendiri gitu. Atau boleh kalau mau tulis X double bar juga nggak apa-apa, ini sama aja. Ini rata-rata dari X rata-rata gitu. Rata-rata dari rata-rata X gitu. Oke, jadi di sini sudah kejawab. Ini jawabannya adalah 5 ya. Jadi jawabannya adalah yang B.
Nah, dengan nomor 1, simpangan baku distribusi. Jadi yang ditanya itu adalah sigma dari X bar. Nah, sigma dari X bar ini kalau khusus dengan pengembalian seperti yang kalian sudah lihat di di rangkuman yang tadi gitu ya. Maka bisa kita duga gitu ya bahwasanya karena dia pengembalian, sebenarnya kan ada tuh yang kalau dengan pengembalian Z sama dengan X bar dikurangkan dengan mu per sigma per akar N, kan gitu ya. Ini biasanya adalah untuk rumus mengkonversi gitu ya, atau mencari Z hitung lah gitu ya, mencari Z hitung. Nah, dimana sebenarnya inilah yang dimaksud daripada sigma daripada X bar kalau dengan pengembalian. Kalau tanpa pengembalian sigma X bar itu rumusnya sebenarnya mirip kayak ini, cuman bedanya adalah ini ada sigma per akar N gitu ya, kemudian dikalikan dengan ada N kurang N dikalikan terus yang kayak gitulah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini akar kuadrat dari N kurang N kecil per N besar kurang 1. Nah, ya sudah. Nah, di sini kita mencarinya dengan cara, nah ternyata gitu ya, ternyata kita memperoleh informasi daripada gitu ya, daripada rata-rata yang daripada varians yang ada di sini nih gitu ya, daripada varians yang ada di sini. Di sini berapa standar deviasinya? 1,58 gitu ya. Nah, 1,58 dibagi dengan akar N, akar 16 gitu ya. Berarti 1,58 dibagi dengan 4. Nah, berapa tuh? 1,58 dibagi dengan 4. 1,58 dibagi dengan 4, jawabannya adalah 0,395. Ya, 0,395. Nah, tapi apakah seperti itu? Tidak, enggak 0,395, enggak juga ini. Nah, kenapa? Karena yang kita hitung ini simpangan baku dari apa? Ya, simpangan baku daripada rata-rataan sampel. Berapa jawabannya? 1,58. Udah selesai jawabannya. Yang dimana cara mencari simpangan baku yang daripada rata-rataan sampel ini itu ya sama aja kayak akar kuadrat gitu ya. Kayak simpangan baku biasa lah gitu ya. Sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N gitu ya. Dari XI, tapi di sini X bar I gitu ya. X bar I gitu ya. Karena kan ini hitungannya udah termasuk rata-rata. Karena kan kita mau menghitung ini itu berdasarkan data yang ada di sini sekarang. Gitu ya. Nah, ini kan adalah X bar I hitungannya. Ya, X bar I. Nah, kemudian dikurangkan dengan yang namanya rata-ratanya, gitu ya. Terkait dengan rata-ratanya adalah mu X bar dikuadratkan dibagi dengan, nah di sini kita anggap dia populasi, jadi dia dibagi dengan N, ya. Jadi ini kan dari semua dari populasi yang ada kita menyebutkan semua kemungkinan. Nah, itu berarti kita masuk daerah soalnya adalah populasi. Jadi bisa menggunakan rumus ini, dan ternyata ini udah saya cek juga ya, XI gitu ya, ini dikurangkan dengan ini karena saya ribet bikin simbolnya, X bar itu adalah yang ini ya. X bar itu adalah mu X barnya ini, yaitu jawabannya yang 5 ya, yang 5. 2 kurang 5 itu adalah min 3, 3 kurang 5 itu adalah min 2, 4 kurang 5 itu adalah min 1. Kemudian lanjut lagi, dikuadratkan terlebih dahulu, baru dijumlahkan hasilnya adalah 40 gitu ya. Nah, ini kalau dihitung sama dengan akar kuadrat dari 40 per 16. Nah, berapa tuh kan gitu ya. Ya sudah, di sini saya putuskan untuk menghitung ulang dengan kalkulator, dan ternyata jawabannya adalah sebesar segini ya. Ini 1,5811 sekian. Ya, sama ya dengan jawaban yang ada di sini. Nah, dengan jawaban yang ada di sini itu sama ya, 1,58113883 ya. Oke, jadi nomor 2 ya, yang jawabannya enggak ada tuh yang nomor 2 ya. Oke. So, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ya ke soal nomor 3 sampai nomor 6. Nah, untuk kita kerjain nomor 3 sampai nomor 4 dulu ya. Oke, untuk nomor 3 sama 4, di sini kita punya informasi bahwasannya apa? Nil suatu
pandang sampel gitu ya, dari sebuah populasi dengan nilai tengah, alias berarti bisa kita katakan ini apa, mu x bar gitu ya. Mu x barnya atau mu-nya adalah sebesar 550 ya. Nah, karena kita tahu bahwasanya mau pengembalian atau tanpa pengembalian, mu x bar itu setara dengan yang namanya mu, yaitu adalah 550. Nah, di sini dikasih tahu simpangan bakunya adalah 70. Nah, disinilah baru ditanyakan. Jadi sebenarnya itu ya ini tetap begini dulu aja ya, informasi yang diketahui. Sebenarnya aslinya begini. Nah, di sini ditanya untuk nomor 3, untuk nilai tengah x barnya. Nah, mu x bar itu setara dengan yang namanya nilai mu, yaitu adalah 550. Nah, tapi untuk simpangan baku x barnya ini, ya inilah baru bisa berfungsi rumus yang tadi. X bar sama dengan, nah ini kan ya populasi ini kita anggap ya mengikuti distribusi normal dan dilakukan dengan pengembalian atau secara umumnya gitu ya. Yang dimana ini sama dengan sigma per akar n. Nah gitu ya, berarti 70 per akar 16. Berarti sama aja kayak 70 per 4 ya. 70 per 4 itu adalah 17,5 ya, 17,5. Maka jawabannya adalah ya yang C. Nah, untuk nomor 4 dengan data yang masih sama ditanyakan bagaimana nilai tengah dan simpangan bakunya. Ya, ingat nilai tengah daripada sebuah x bar itu atau nilai tengah atau rata-rata dari rata-ratanya lagi itu akan sama dengan rata-rata secara keseluruhan gitu ya. Alias mu-nya yaitu adalah masih 550. Tapi kalau sigmanya itu berpengaruh terhadap n-nya juga gitu ya. Di sini sigmanya masih sama tapi n-nya berubah jadi 160. Jadi 70 per akar kuadrat daripada 160. Nah, berapa tuh? Gitu ya. 70 per akar 160. Jawabannya adalah 5,534 ya. Oke. Ya, so jawaban yang mendekati ada ya. Jawabannya adalah yang B karena di sini kan pakai pembulatan ya 5,5 gitu. Jadi saya anggap ini mendekati gitu daripada jawaban yang ada di sini. Nah, lanjut ke soal nomor 5 gitu ya. Nah, untuk soal nomor 5 sendiri sama nomor 6 sepaket ya. Nah, di sini dikasih tahu berat buah apel dalam satu pohon berdistribusi normal dengan nilai tengah alias mu-nya itu adalah 0,32 pound. Simpangan bakunya adalah 0,08 pound. Kemudian jika suatu apel dipilih secara random, maka peluang bahwa beratnya antara 0,28 sampai dengan 0,34. Terus kemudian di sini jika X bar menunjukkan rata-rata sampel random dengan 4 apel gitu ya, dengan 4 apel, maka peluang X barnya antara yang ini jadi beda ini ya, beda n-nya gitu ya. Nah, berarti sebenarnya untuk soal nomor 5 ini yang ditanyakan adalah peluang kalau 0,28 lebih kecil daripada mu, lebih kecil daripada 0,34 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk ini kita konversikan dulu ke nilai Z. Yang dimana nilai Z yang rumus nilai Z yang digunakan adalah yang ini ya, X kurang mu per gitu ya, per sigma gitu ya, sebenarnya sigma per akar n. Cuman karena ini datanya yang diambil adalah 1 gitu ya, cuman 1 doang, berarti sigma aja gitu ya, nggak usah per n. Ya sebenarnya sama aja sigma per akar n, tapi di sini n-nya sama dengan 1 gitu ya. Kalau di sini n-nya sama dengan 4. Oke. Nah, di mana ini tinggal kita masukin nih. Nah, karena berhubung gitu ya, karena berhubung di sini mungkin ini bukan bahwa beratnya mungkin ini lebih enaknya X bar aja kita sebutnya ya, X bar aja deh. Nah, di sini berarti kalau kita bikin ini adalah sebuah rata-rata gitu ya, berarti ini sama aja kayak Z sama dengan gitu ya, X dikurangkan dengan mu X bar gitu ya. Nah, ya sudah, berarti di sini kita rubah dulu. Berarti nilai Z yang 1, X barnya adalah 0,28 dikurangkan dengan
Ingat jangan lupa ya, ini adalah mu-nya gitu ya, 0,32. 0,32 per apa? Sigma 0,08 per 1 gitu ya. Akar 1 kan 1 ya jawabannya ya. Nah, ya sudah. Berarti kira-kira ini kalau hitungnya berapa nih? Nah, ini mungkin ingat ya, karena berhubung ya ini tulisannya jadi pakai X bar aja ya. Karena kan Z sama dengan min X bar dikurangkan dengan mu X bar gitu ya, per sigma per akar N. Atau ya mau tulis ini aja juga nggak apa-apa begitu. Ya udah, berarti ini kalau dihitung adalah 0,28 dikurang dengan 0,32 dibagi dengan 0,08. Jawabannya adalah min 0,5 gitu ya. Oke. Oke, ini min 0,5. Nah, untuk Z2-nya ketika X2-nya adalah X bar 2-nya 0,34, ini 0,32 per 0,08 per 1 gitu ya. Maka ini jawabannya adalah 0,02 dibagi dengan 0,08 seperempat, 0,25. So berarti ini kesimpulannya adalah setara dengan P min 0,5 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada 0,25. Ya, balik lagi ke tabel ya. Ya udah, kalau udah bahas distribusi normal tuh udah pasti nggak jauh-jauh dari tabel Z dah. Sampai bosen dah tuh lihat tabel Z. Oke, ini 0 ya, jangan lupa ini 0 tengah-tengahnya. Ini saya kopas dulu. Ini saya butuh 2 lagi untuk membantu mencari min 0,5-nya. Nah, di sini kita punya min 0,5 dan di sini juga kita punya 0,25. Yang di sini yang diminta adalah daerah yang mana nih? Ya, daerah yang ada di tengah-tengah sini. Nah, ini kira-kira berapa sih? Gitu ya. Ya sudah, berarti karena kita punya tabel itu untuk mendeteksi atau mengukur nilai daripada yang ini gitu ya. Ya sebenarnya ini bisa nih nanti kalau buat pakai yang tengah ya. Nanti saya bahas kalau untuk pakai yang tengah. Oke, berarti di sini untuk yang berarti ini sama untuk yang di arah sini ya. Ini saya bikin biru deh. Nah, biar beda gitu ya. Nah, sekarang ini adalah min 0,5 gitu ya. Min 0,5 sedangkan ini adalah 0,25. Nah, berarti kan kita butuh di sini min 0,25-nya ya. Oke, wait dulu. Set. Ini biru muda ya. Daerah yang sini sama daerah yang sini pasti sama ya. Nah, oke, so untuk min 0,5 sama min 0,25 ya. Min 0,5 segini, min 0,25 tuh segini ya. Oke. Jadi di sini min 0,25 untuk daerah yang warna biru ini dari sini ke sini tuh berarti 0,4013 gitu ya. Oke. Ini berarti dari sini ke sini juga 0,4013. Nah, untuk yang wilayah yang hijau ini dari sini ke sini itu nilainya adalah 0,3085. Ya udah, dari sini ke sini itu kan 0,3085, sedangkan biru yang dari sini ke sini itu adalah 0,4013. Nah, bagaimana untuk mencari yang ada di sini? Ya, berarti sama dengan 1 dikurang dengan 0,3085 dikurang dengan 0,4013. Nah, berapa tuh gitu ya. 1 kurang 0,3085 kurang 0,4013, maka jawabannya adalah 0,2902. Nah, inilah baru jawaban yang pas ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kalau pakai yang di tengah itu gimana sih gitu ya. Kan tadi untuk yang mungkin yang ini aja kali ya. Oke, mungkin ini aja langsung. Kalau semisal kita pakai tabel yang ini, kita ulang aja di ini. Nah, oke, wait dulu. Loh, oh, oke, sudahlah. Ini udah lewat juga ya, nggak apa-apa. Oke. So berarti di sini kita punya tabel seperti ini, dan untuk mencari wilayah yang warna orange ini sebenarnya bisa diakalin nih.
Nah, dengan cara ya kalau misalnya kita punya yang tadi nih, kan kita mau pakai yang dari tengah ya hitungannya. Nah, kalau dari tengah itu kan dari sini ke sini nih. Nah, dari sini ke sini yang 0,25 gitu ya sama yang min 0,25 tuh sama. Begitu juga dari sini ke sini 0,5 sama, ini ke sini min 0,5 itu juga sama sebenarnya, ya. Nah, jadi untuk mencari wilayah yang ada di sini, mungkin di sini saya tambahin ya. Saya pakai simpennya pakai ini deh, gambar grafik yang ini, gitu ya. Kemudian saya juga pakai gambar grafik yang ini juga. Wait dulu. Nah, ini saya mau cari daerah yang warna ungu ini. Ya, saya butuh yang ini aja dulu, ya. Nah, butuh yang ini itu kalau kita sama kita butuh yang ini. Nah, perlu diingat bahwasanya ya ini 0,5 nilai yang di sini sama nilai yang ada di sini itu pasti sama, gitu ya. Ya sudah, berarti 0,5 tuh 0,195 dan 0,25 itu adalah 0,0987 ya. Jadi di sini saya tulis dulu lagi, dari sini ke sini adalah 0,0987, sedangkan dari sini ke sini itu adalah 0,1915, yang dimana tuh ini juga sama ukurannya 0,1915. Ya sudah, berarti kalau misalnya ditanya ini pakai cara gimana, ya gampang. 0,1915 ditambah dengan 0,0987. Nah, oke. Berarti ini 0,1915 tambah 0,0987, jawabannya tuh sama. Jawabannya adalah 0,2902. Tuh. Jadi sebenarnya walaupun kalian pakai tabel yang berbeda pun juga sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Ya, nggak ada masalah mau pakai tabel yang manapun selama kalian ngerti cara baca gambar grafiknya, baca tabelnya, selesai gitu. Ya. Oke, itu untuk soal nomor 5. Dan kita lanjut ya. Jadi ini saya hapus saja karena saya mau lanjut ke soal nomor 6. Oke. Nah, untuk soal nomor 6 sendiri, kita di sini punya informasi bahwasannya X barnya menunjukkan berat rata-rata sampel random sampel dengan 4 apel. Nah, oke, berarti sebenarnya itu sebenarnya sama nih. Pertanyaannya adalah 0,28 lebih kecil daripada X bar gitu ya, lebih kecil daripada 0,34. Cuman bedanya adalah untuk mencari Z-nya. Di sini Z1-nya adalah 0,28 gitu ya, per dikurang 0,32 per 0,08 dibagi dengan akar 4 gitu ya. Dan untuk Z2-nya adalah 0,28 kurang 0,34 dikurang 0,32 dibagi dengan 0,08 dibagi dengan akar 4. Nah, tinggal hitung nih, ya kan? Ini adalah 0,04 dibagi dengan 0,04 juga. Ini harusnya min 1 jawabannya, ya. Ini jawabannya adalah min 1, ya, karena ini ada hasilnya adalah min 0,04. Kemudian 0,08 dibagi 2, hasilnya adalah 0,04 juga. Oke, kemudian untuk yang di bawah, yang ini 0,02 dibagi sama 0,04 berapa tuh? 2/4 ya, alias 1/5, jadi adalah 0,5. Jadi ini itu nilainya akan setara dengan min 1 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada 0,5. Ya sudah. Nah, kalau yang 0,5, nah berarti di sini yang diminta adalah dari sini. Oke, wait dulu. Oke, ini adalah 0 gitu ya. Kemudian di sini saya kopas dulu gitu ya. Oke. Nah, untuk yang diminta min 1 gitu ya, min 1 sama 0,5 itu yang diminta daerah yang mana? Ya, daerah yang ada di sini. Ya, daerah yang ada di sini nih yang diminta ya. Oke, wait dulu. Daerah yang ada di sinilah intinya. Oke. Nah, kita tahu bahwasannya tadi ini 0,5 gitu ya. Tadi ini kan berarti min 0,5. Ini adalah 0,5. Berarti kita minimal tahu daerah yang ada di sini gitu ya. Untuk daerah yang ada di sini. Nah, di sini karena berhubung dari sini ke sini itu adalah udah tertera ya,
0,3085. Berarti dari sini ke sini juga 0,3085. Oke, dari sini nih 0,3085 nih. Nah, tinggal kita cari nih yang min 1. Ya, yang min 1 ini daerahnya berapa nilainya untuk luas daerah arsirnya. Ternyata setelah melihat tabel Z-nya gitu ya. Ini saya nggak tampilin aja, adalah 0,1587 gitu ya. Jadi dari sini ke sini itu adalah 0,1587, yang berarti di sini juga 0,1587. Jadi untuk daerah yang ada di sini ya sama dengan 1 kurang 0,3085 dikurang dengan 0,1587. Nah, tinggal dihitung deh. Ya kan? 1 kurang 0,3085 dikurang dengan 0,1587, maka jawabannya adalah 0,5328. Ya. Maka ya jawaban soal nomor 6 adalah yang C. Seperti itu ya. Nah, yang nomor 5 tadi jawabannya adalah yang B ya. 0,2902. Oke, ya, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 7 dan 8 terlebih dahulu. Nah, untuk soal nomor 7, suatu random berukuran 150. Oke, berarti N-nya ini adalah 150 dari sebuah populasi yang mempunyai nilai tengah alias mu-nya adalah 60. Kemudian simpangan bakunya adalah 8. Distribusi populasi itu tidak normal. Peluang yang akan terletak antara 59 dan 61. Nah, oke. Nah, kalau misalnya emang kita ini tidak normal gitu ya, kita nggak tahu distribusinya apa, ya kita bisa pakai pendekatan yang teori limit pusat gitu ya, yang dimana terkait dengan sebenarnya sama kayak rumus untuk Z aja sendiri gitu ya, nggak ada bedanya gitu. Nah, ya sudah, kalau misalnya kita nggak tahu ini jadinya adalah Z sama dengan gitu ya, sama kayak rumus yang tadi. Jadi sekarang kita fokus untuk soal nomor 7, yang diminta adalah peluang kalau X barnya itu ada di antara 59 sampai 61 gitu ya. Nah, oke. So berarti ini kita harus konversi dulu nilai Z-nya jadi nilai Z. Oke, Z sama dengan 59 dikurangkan dengan 60 per gitu ya. Sigma per akar N 8 per akar 150. Ini untuk Z1-nya. Dan untuk Z2-nya adalah 61 per 6 dikurang 60 per berarti ini untuk sigma-nya adalah 8 per akar 150. Nah, ya sudah nih, kita hitung aja ya. Oke, beta dulu. 59 kurang 60 per 8 per akar 150, maka jawabannya adalah sebesar minus 1,53 minus 1,53. Dan kalau untuk yang pakai 60 gitu ya, pakai 61 yang di bawahnya lagi, satu lagi itu nilainya adalah 1,53 ya, 1,53. Nah, jadi gitu ya, jadi di soal ini diminta untuk peluangnya itu adalah kalau min 1,53 lebih kecil daripada X lebih kecil dari 1,53. Nah, ya sudah. Nah, dari sini gitu ya, ini saya kopas dulu aja. Nah, ini 1,53 itu kan dari sini nih. Ini min 1,53. Ini adalah 1,53. Nah, yang diminta itu daerah ya yang warna ini ya, yang di tengah-tengah ini. Nah, tapi kita tahu juga bahwasanya ini dengan warna yang ini itu sama nilainya. Nah, berapa tuh ya kan? Nah, kalau kita lihat tabel gitu ya, min 1,53 itu adalah sebesar 0,0630 ya, 0,0630. Nah, ini juga sama nih, 0,0630. Nah, berarti untuk mencari yang warna biru ini, yang di tengah-tengah ini adalah 1 kurang 0,0630 dikurang dengan 0,0630. Ya sudah, berarti berapa tuh? Tinggal hitung. 1 kurang 0,0630 kurang 0,0630, maka nilainya adalah 0,874 ya, 0,874.
Oke, jadi jawabannya ya tidak ada jawabannya ya. Nah, kalau semisal mau pakai tabel yang ada di sini, misalnya tabel yang pakai yang tengah ini, ya ini gampang. Kalau pakai yang tengah ini gampang, nggak perlu ribet-ribet kurang gitu. Karena dari sini kita punya informasi 1,53 itu untuk dari tengah terhitung adalah 0,4370 ya. Jadi itu dari sini ke sini, nih dari sini ke sini ini adalah 0,4370. Ini pun juga sama 0,4370. Jadi berdasarkan kalau pakai yang warna biru ini, maka untuk peluang itu adalah 0,4370 ditambah dengan 0,4370. Tuh ya, 0,4370 ditambah dengan 0,4370 alias 0,437 kali 2, hasilnya juga sama. Jawabannya adalah 0,874. Tuh ya. Oke. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8 sendiri, di soal diminta bahwasannya peluang kalau lebih besar daripada 62 gitu ya. Nah, berarti peluang X barnya lebih besar daripada 62. Ya sudah, berarti kita tinggal cari nih untuk terkait dengan Z-nya itu sendiri berapa gitu ya. Z-nya adalah 62 kurang 60 per 8 per akar 150. Ya sudah, kita hitung nih. Berarti kalau 62 kurang 60 per 8 per akar 150 tuh jawabannya adalah 3,06 ya, 3,06. Ya sudah, berarti ini nilainya setara dengan yang namanya PZ lebih besar daripada 3,06. Ya sudah, berarti ini definisinya adalah ini kalau kita punya 3,06 di sini gitu ya. 3,06, sorry, ini 3,06 berarti yang dicari itu adalah daerah yang ada di sini. Nah, kalau misalnya kita pakai tabel yang ada di tengah-tengah gitu ya, nilai dari yang ini ada dua pendekatan ya kan. Kalau misalnya kalian pakai yang ini 3,06 dan kalian mau cari daerah yang warna oranye ini gitu ya. Nah, terus kalian punya informasi nih tabel yang ada di sini. Ya gampang, dari sini ke sini tuh angkanya berapa gitu ya. Terus untuk mencari angka dari sini ke sini itu sama dengan 0,5. Saya anggap aja sebut ini adalah P gitu ya. Ada nilai P-nya, ada nilainya intinya. Berarti nanti ini 0,5 dikurangkan dengan P. Gitu ya. Jadi misalkan di sini di sini 0,3 deh. Berarti di sini 0,5 kurang 0,3. Jawabannya adalah 0,2. Nah, kalau satu lagi yang tadi ini, nah cuman kita lihat dulu. Oh, ada ya untuk yang tabel 3 ya. Oke, jadi nggak aman. Takutnya soalnya keterbatasan data gitu ya, keterbatasan tabel gitu. Oke, jadi ini 3,06. Nah, ini adalah min 3,06 dan untuk wilayah yang ada di sini itu pasti sama dengan wilayah yang ada di sini. Ya udah, min 3,06 berapa nih di sini? Nih, kalau tadi nanti kita coba ya. 3,06 tuh di sini nih. 3,06 0,4989. Sedangkan untuk yang dari sini ke sini kalau min 3,06 gitu ya. Itu adalah berapa tuh? 0,0011 ya. Oke, berarti dari sini ke sini itu adalah 0,0011 ya. Ini adalah 0,0011. Sedangkan kalau tadi kita pakai yang biru di sini, itu nilainya adalah sebesar 0,4989 ya. 0,4989. Maka untuk menghitung yang daerah sini ini sama aja ke 0,5 kurang 0,4989. Maka jawabannya adalah 0,011 gitu ya. Nah, pasti jawabannya sama kok. Sehingga ini jawabannya adalah 0,0011 ya.
Atau mungkin coba saya cek dulu. 0,5 kurang 0,4989. Ya, 0,0011. Ya, jawabannya ini tidak ada, dan ini juga jawabannya tidak ada ya untuk nomor 7 dan 8. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 2 terakhir. Ya, 2 soal terakhir untuk tes formatif yang pertama masih dengan modul 7. Nah, oke, so di nomor 9, pandang suatu sampel, oke, N-nya 100, kemudian suatu populasi mempunyai simpangan baku, berarti N-nya sama dengan 100. Kemudian untuk ininya adalah 20. Kemudian di sini sudah diberitahukan kira-kira, oh oke. Berarti di sini rentang nilainya jadi P ini min 2 lebih kecil sama dengan X bar dikurang dengan mu itu lebih kecil sama dengan 2, kira-kira peluangnya berapa gitu ya. Nah, ya udah, sebenarnya ini gampang ya kan, karena ini kita tinggal rubah dalam bentuk Z tanpa perlu ribet-ribet ngitung satu-satu. Maksudnya ribet satu-satu tuh angkanya harus dihitung agak gede lah gitu lah ya. Nah, untuk nilai Z1-nya itu kan X bar gitu ya. X bar 1 kurang mu gitu ya per sigma gitu ya. Sigma bisa kita katakan ini. Nah, sigmanya ini ya berarti nanti 20 per gitu ya, 20 per akar N gitu ya, per akar N. Nah, di sini kita udah punya informasi apa X bar kurang mu-nya. Ya, yang satu adalah min 2 gitu ya. Jadi di sini nggak dikasih tahu rata-ratanya berapa gitu ya, harus cari, udah dikasih tahu nih. Ternyata selisih di antara rata-rata dengan mu-nya gitu ya, X bar dengan mu-nya itu adalah min 2 sama 2. Ini berarti 20 per akar 100. Berarti min 2 per 20 bagi 10. Berarti min 2 per 2 min 1. Dan untuk Z2 adalah ini 2 per dikurang mu per akar per sigma per akar N. Jadinya berarti ini adalah 2 per 20 per akar 100. Ya, ini jawabnya adalah 1. Jadi ini nilainya setara dengan min 1 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 1. Ya sudah, berarti yang diminta adalah oke. Kita punya di sini min 1, di sini juga kita punya min 1, dan yang diminta itu adalah daerah yang warna ini ya. Nah, di mana daerah yang di sini gitu ya, daerah yang ada di sini dengan daerah yang ada di sini itu nilainya sama. Ya sudah, kita tinggal lihat tabel untuk yang min 1 gitu ya. Untuk yang min 1 0,1587 ya, 0,1587. Nah, ini juga pasti sama 0,1587. Berarti bisa kita katakan untuk daerah yang ada di sini gitu ya, maka setara dengan yang namanya 1 kurang 0,1587 dikurang 0,1587. Ya sudah, berapa dah tuh kan gitu ya, tinggal dihitung aja. 1 kurang 0,1587 kurang 0,1587 tuh jawabannya adalah 0,6826 ya, 0,6826. Maka nomor 9 jawabannya adalah yang C. Nah, kalau soal nomor 10 di sini udah dikasih tahu daerahnya berapa ya, dimana ini adalah min K gitu ya, berarti min K lebih kecil sama dengan X bar kurang mu lebih kecil sama dengan K. Ini adalah daerahnya adalah 0,90. So berarti bisa kita katakan daerah yang dimaksud, jadi di sini kita nggak tahu nih nilai Z-nya berapa ya kan. Jadi bisa kita katakan di sini ada min Z sama min Z1, min Z gitu ya. Karena di sini karena ini min K sama K itu mempunyai nilai, dan kalau dikonversi karena K-nya sama, berarti nanti akan menghasilkan nilai Z yang sama namun berbeda tanda, seperti yang sudah kita hitung di sini ya. Oke. Jadi yang 0,90 itu adalah daerah yang ada di sini. Ya, ini adalah 0,90-nya. Berarti bisa kita simpulkan untuk di sini sama di sini, sisanya berapa sih?
1 kurang 0,9 itu adalah 0,1. Nah, karena ini sama rata, berarti dari sini ke sini 0,05, di sini juga sama 0,05. Nah, ya sudah, berarti kita cukup cari nih Z-nya berapa supaya biar hasilnya adalah 0,05. Kan gitu ya. Ya sudah, 0,05, 0,05 itulah yang kita butuhkan. Jawabannya adalah segini, antara min 1,64 atau min 1,65. Nah, tapi gitu ya. Nah, tapi kita coba tulis dulu ya. Untuk untuk 1,64 itu nilai Z-nya adalah sebesar 0,5050. Atau tulis saja deh di bawahnya aja ya. 0,5050. Sedangkan 1,65 itu 0,0505. Kalau 1,65 itu nilainya adalah 0,0495. Sedangkan sekarang kita punya adalah di sini itu adalah 0,05. Nah, kira-kira ini berapa? Nah, kalau dilihat dari angka ini, dari sini ke sini nih, dari sini ke sini tuh berkurang 0,0005 gitu ya. Sedangkan di sini juga bedanya cuma nambah doang, tapi secara angka sama-sama plus sama-sama 0,05. 0,005. Artinya berarti angka ini ada di tengah-tengah gitu ya. Ada di tengah-tengah antara 1,65 sama 1,64. Jadi di sini 1,64 ditambah dengan 1,65 dibagi dengan 2. Ya, jawabannya adalah 1,645. Ya sudah, ketemu nih nilai Z-nya. Z-nya kita udah punya informasi bahwa Z-nya itu adalah untuk Z1-nya adalah min 1,645. Untuk nilai Z2-nya adalah 1,645. Tinggal kita nyari nilai K-nya nih berapa. Gitu ya. Ya sudah, berarti kita pakai Z2 aja. Karena nilai K-nya pasti sama gitu ya, cuma beda tanda doang. Nah, untuk Z2 adalah 1,645 X kurang mu gitu ya. X bar 2 kurang mu, X bar 2 nya adalah K. Berarti K gitu ya, per sigma per akar N. Berarti 20 per akar 100 sama dengan 1,645. Berarti K per 2 sama dengan 1645. Nah, ini kita kali 2 supaya biar nanti jadi K doang. Berarti nilai K-nya adalah 1,645 dikali dengan 2. Jawabannya adalah 3,29. Tuh. Maka jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 10. Oke, ya, so dengan begitu ini untuk pembahasan terakhir untuk tes formatif yang pertama untuk modul ke-7 ya. So kita lanjut ke tes formatif yang kedua.